Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika tema 8 subtema 4 mengenai membaca diagram. Anak-anak, kita dapat membaca informasi dari diagram. Setelah itu, kita dapat mengambil kesimpulan berdasarkan diagram tersebut. Misalnya selisih, lebih banyak, lebih sedikit, paling banyak, maupun paling sedikit. Sekarang coba kalian perhatikan diagram berikut. Banyak rumah sepanjang jalan yang dilewati. Yang pertama adalah Jalan Melati, Jalan Mawar, Jalan Kenanga, dan Jalan Anggrek. Berdasarkan diagram di samping, kita dapat mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat yang memiliki rumah paling banyak adalah di Jalan Anggrek, yaitu sebanyak 40 rumah. Kemudian yang kedua, rumah paling sedikit berada di Jalan Melati, yaitu sebanyak 10 rumah. Dan jumlah seluruh rumah adalah 90 rumah. Kemudian yang kedua, anak-anak, diagram jumlah pengunjung kebun binatang dalam 1 minggu. Hari Senin banyak pengunjung sebanyak 50 orang. Kemudian hari Selasa ada 60 orang. Hari Rabu ada 70 orang. Hari Kamis ada 80 orang. Hari Jumat ada 40 orang. Hari Sabtu sebanyak 90 orang. Dan hari Minggu sebanyak 100 orang. Berdasarkan data di samping, kita dapat membuat diagram sebagai berikut. Hari Senin, jumlah pengunjung sebanyak 50 orang. Kemudian hari Selasa, jumlah pengunjung sebanyak 60 orang. Kemudian hari Rabu, jumlah pengunjung sebanyak 70 orang. Hari Kamis, jumlah pengunjung ada 80 orang. Kemudian hari Jumat, jumlah pengunjung ada 40 orang. Hari Sabtu, jumlah pengunjung ada 90 orang. Dan pada hari Minggu, jumlah pengunjung sebanyak 100 orang. Anak-anak, berdasarkan diagram di atas, kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama, hari yang paling banyak jumlah pengunjungnya adalah pada hari Minggu dengan 100 pengunjung. Kemudian yang kedua adalah hari yang paling sedikit jumlah pengunjungnya adalah hari Jumat dengan jumlah pengunjung 40 pengunjung. Kemudian yang ketiga, pada hari Sabtu, jumlah pengunjung kebun binatang adalah 90 orang.
Total keseluruhan pengunjung dalam satu minggu adalah 490 orang. Yang selanjutnya anak-anak adalah menyajikan data dalam bentuk diagram. Sebelum membuat diagram, kumpulkan terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai diagram yang akan kamu buat. Misalnya, membuat diagram tentang kelengkapan bangunan sekolah. Cari informasi mengenai data-data yang ada di sekolah. Pastikan semua data tercatat dengan lengkap. Kemudian sajikan hasilnya dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut. Data kelengkapan sekolah. Kelengkapan sekolah berupa ruang kelas sebanyak 6 ruang. Kemudian ruang guru sebanyak 4 ruang. Kemudian ruang kepala sekolah sebanyak 1 ruang. Perpustakaan sebanyak 2 ruang. Lapangan sebanyak 1 orang. Kantin sebanyak 2 ruang. Dan kamar kecil atau WC sebanyak 8 ruang. Diagram gambar bisa kalian buat sebagai berikut. Ruang kelas sebanyak 6 ruang. Kemudian ruang guru sebanyak 4 ruang. Ruang kepala sekolah sebanyak 1 ruang. Kemudian perpustakaan sebanyak 2 ruang. Kemudian lapangan sebanyak 1 ruang. Kantin sebanyak 2 ruang. Kamar kecil atau WC sebanyak 8 ruang. Kemudian yang kedua, anak-anak menyajikan data dalam diagram gambar. Kita dapat menyajikan suatu data dalam bentuk diagram gambar. Pada diagram gambar biasanya digunakan gambar atau simbol yang dapat mewakili beberapa data. Perhatikan data pekerjaan orang tua kelas 3 berikut. Pekerjaan orang tua karyawan swasta sebanyak 8 siswa. Kemudian pekerjaan guru sebanyak 2 siswa. Kemudian pekerjaan petani sebanyak 6 siswa dan pengusaha sebanyak 4 siswa. Kita dapat menyajikan tabel berikut dalam bentuk diagram gambar. Pekerjaan orang tua karyawan swasta sebanyak 8 siswa. Kemudian pekerjaan orang tua sebagai guru sebanyak 2 siswa. Pekerjaan orang tua sebagai petani sebanyak 6 siswa. Dan pekerjaan orang tua sebagai pengusaha sebanyak 4 siswa. Yang ketiga, anak-anak membuat diagram berdasarkan data. Laporan kegiatan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian dalam bentuk tabel bertujuan memberikan informasi mengenai jumlah secara terperinci. Selain disajikan dalam bentuk tabel, laporan kegiatan juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Penyajian dalam bentuk diagram akan terlihat lebih menarik. Agar kamu lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. Nomor, nama barang, banyak penerima, banyak barang terjual, dan sisa. Nama barang, terdapat 4 jenis barang, yaitu mainan bekas, sepatu bekas, buku bekas, dan pakaian bekas.
Data dalam bentuk tabel tersebut terdiri dari dua macam, yaitu banyak barang yang terjual dan barang sisa. Kamu dapat membuat diagram berdasarkan masing-masing data tersebut. Diagram yang pertama adalah diagram jumlah barang terjual. Jumlah barang terjual mainan bekas adalah sebanyak 15. Kemudian yang kedua, sepatu bekas sebanyak 30. Yang ketiga, buku bekas sebanyak 35. Dan pakaian bekas sebanyak 40. Diagram yang kedua adalah diagram jumlah barang sisa. Untuk mainan bekas tidak ada sisa barang. Kemudian yang kedua, sepatu bekas ada 5 sisa. Kemudian buku bekas ada 5 sisa. Dan pakaian bekas ada 15 sisa. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.